Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Waridatul Husna, NIM E 2019-1147. Nah, di sini saya akan menanggapi video dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC.MBI tentang uang dan fungsinya. Nah, di sini saya akan mengulas sedikit tentang apa sih uang itu. Jadi, uang adalah benda yang diterima masyarakat umum sebagai alat tukar dalam kegiatan transaksi. Jadi, uang dipercaya sebagai alat transaksi di masa sekarang. Nah, kayak gitu. Kemudian jenis-jenis menurut bahan pembuatannya, jenis-jenis uang menurut bahan pembuatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada uang logam yang berbentuk seperti misalnya Rp500, Rp100, Rp200 itu dinamakan uang logam yang terbuat dari logam dan mulia atau emas, bisa juga kayak gitu. Kemudian yang kedua itu ada uang kertas. Nah, uang kertas itu kalau sekarang itu ada yang 2.000, 1.000, 5.000, 10.000 sampai 100.000 kayak gitu. Itu dinamakan uang kertas karena pembuatannya terbuat dari kertas. Nah, kayak gitu. Kemudian jenis-jenis uang menurut lembaga yang mengeluarkannya. Jadi terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama ada uang kartal atau uang logam dan juga uang kertas, itu dinamakan uang kartal. Kemudian yang kedua itu ada uang giral atau biasanya disebut dengan kayak cek, giro, itu dinamakan uang giral. Kemudian jenis uang menurut nilainya. Jadi terbagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu ada uang penuh. Apa sih uang penuh itu? Uang penuh adalah uang yang bernilai sama dengan barangnya. Misal kayak saya beli sepatu 100.000 kayak gitu. Nah, sepatu itu kan nilainya 100.000 kan. Nah, bernilai sama uangnya juga harus bernilai 100.000 kayak gitu. Kemudian yang kedua ada uang tanda, di mana uang itu dalam uangnya terdapat tanda nominalnya. Misalnya uang 10.000, pasti kan ada tandanya kan. Kalau uang itu bernilai 10.000 ada nominalnya ditulis 10.000 di kertas kayak gitu. Nah, kalau uang itu robek atau rusak, kemudian nominalnya udah kesobek gitu, tinggal nol-nolnya saja, itu sudah tidak berlaku di masyarakat, tidak bisa ditukar dengan barang kayak gitu. Kemudian ada fungsi asli uang. Jadi fungsi asli uang itu terbagi menjadi tiga, yaitu sebagai apa? Sebagai alat tukar atau medium of change. Nah, sebagai alat tukar kan kalau kita misalnya membeli mobil kayak gitu, mobil pasti kan butuh uang juga. Misal harga mobilnya 200 juta. Jadi kita ngasih uang ke orang yang jual mobil tersebut dan mobilnya bisa dimiliki oleh kita. Itu sebagai alat tukar. Nah, kemudian yang kedua ada sebagai satuan hitung atau unit of account. Nah, itu sebagai alat hitung. Jadi kita itu bisa menghitung uang itu berdasarkan nominalnya. Misalnya kita beli apa ya, misalkan beli tas kayak gitu, beli tas berapa sih harganya. Nah, beli tas misal harganya 50.000, jadi kita harus mengeluarkan uang sesuai dengan nominal benda tersebut. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga ada sebagai alat penyimpan nilai atau value. Nah, maksudnya alat penyimpan nilai itu seperti apa sih? Ya, misalnya kita kalau kita mau mau menyimpan dalam bentuk uang juga gak apa-apa. Misal kita mau menabung dalam bentuk emas, tapi kita gak pengen menyimpan uang dalam bentuk emas, kita tuh pengennya nyimpen uang itu dalam bentuk uang, ya udah ditabung kayak gitu, ya nggak apa-apa. Jadi sebagai alat penyimpan nilai atau value. Kemudian fungsi turunan uang itu terbagi menjadi 5. Yang pertama itu apa saja? Yang pertama ada sebagai alat pembayaran transaksi yang sah. Jadi uang itu digunakan sebagai alat pembayaran yang sah. Kan kalau sekarang apa-apa tuh harus membeli dengan uang kayak gitu. Kalau misalnya kita mau beli sayuran kayak gitu, kita juga harus memberikan uang tersebut untuk membeli sayuran itu, baru sayuran itu bisa
dibawa oleh kita dan juga dimasak, bisa dimiliki oleh kita kayak gitu. Jadi kita harus ngasih uang dulu. Kemudian yang kedua ada sebagai alat pembayaran hutang. Misalnya kita punya hutang ke teman kita sebesar 200.000. Kita harus membayar uang tersebut. Jadi kita harus membayar utang tersebut gitu. Jadi kita ngasih ke teman kita, kan kita punya uang tuh waktu itu 200.000, ya udah kita kasih uang ke orang itu sebesar 200.000, sebesar nilai utangnya kita. Kemudian yang ketiga ada sebagai alat penimbun kekayaan. Jadi uang itu sebagai penimbun kekayaan itu maksudnya kita kalau kita kan nabung. Nah, kita kan nabung kan sedikit demi sedikit, kemudian kita baru bisa digunakan sebagai tujuan kita untuk membeli apa, itu disebut dengan alat penimbun kekayaan. Kemudian alat pemindah kekayaan. Nah, maksudnya alat pemindah kekayaan ini adalah misal kita punya rumah di Sidoarjo kayak gitu. Kemudian kita pindah ke Jember. Nah, kan kita juga mau membeli rumah kan di Jember. Ya udah kita jual aja rumah yang di Sidoarjo itu, kemudian uangnya digunakan sebagai membeli rumah di Jember kayak gitu. Kemudian selanjutnya sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi uang itu digunakan sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Kan kita kalau mau beli-beli barang sembako kayak gitu, pastinya kita kalau ada uang ya udah kita beli semua kebutuhannya kita kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada fungsi uang menurut ekonomi Islam. Jadi uang itu menurut ekonomi Islam itu terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama sebagai alat tukar, kemudian sebagai alat hitung yang terakhir, yang kedua, kemudian terakhir sebagai alat penyimpanan kekayaan. Nah, sama saja sih seperti yang fungsi yang pertama tadi dari fungsi aslinya. Jadi uang intinya itu uang sebagai pembayaran yang sah dan juga diterima di masyarakat umum. Nah, dulu itu kan uang itu masih dinar dirham, kemudian berkembang lagi jadi uang kertas, uang logam kayak gitu. Kemudian sampai sekarang bisa ada yang namanya uang digital kayak gitu. Seiring berkembangnya zaman, kita juga mengikuti zaman, kita juga mengikuti perkembangan teknologi kayak gitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.